Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Rabbul Izzah, Zat yang senantiasa menggenggam diri kita, Zat yang menggerakkan hati kita, menyinari hati kita, lalu Allah mudahkan langkah-langkah kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya salat berjamaah di masjid. Dan kita akan menyelesaikan tugas di pagi hari ini sampai isyraq atau matahari terbit, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajr jama'atan thumma jalasa yadhkurullah hatta tartafi asy-syams thumma shalla rak'atain fakana lahu ka'ajri haji wa umratin tamatin." Artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk berzikir kepada Allah, termasuk berzikir kepada ilmunya Allah lewat majelis ilmu, zikir kepada asma'nya Allah, yaitu tilawatul azkar, membaca kalimah-kalimah zikir sampai matahari terbit, 1/4 dari azan subuh. Lama atau sebentar? 1/4 lama atau sebentar? Kalau lihat TV 1/4 lama apa sebentar? Nah, zikir tidak langsung pulang setelah sholat subuh berjamaahnya. Sabar, cuma 1 jam sampai matahari terbit, disebut isyraq atau syuruk. Syuruk atau isyraq artinya matahari terbit. Kemudian sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat disebut sholat isyraq. Imam Al-Ghazali menyebutnya sholat isyraq karena kaitan dengan waktu terbitnya matahari. Maka baginya mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Dan Nabi mengakhiri pembicaraannya lewat hadis itu, sempurna sampai 3 kali. Nah, ini yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi aktivitas pagi hari sebelum beraktivitas yang lain, sebelum ke pasar, sebelum ke sekolah, yang ngajar, yang belajar, sebelum beraktivitas yang lain,
maka melaksanakan aktivitas ibadah di pagi hari ya, sampai matahari terbit. Pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Ya, kalau haji tahunan, ini bisa tiap pagi. Maka beruntung santri ini. 6 tahun di sini atau 10 tahun terus tiap pagi nabung, berkah untuk dunia kita, pahala untuk akhirat kita. Ya, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk keberkahan hidup kita, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ini adalah salah satu keutamaan yang banyak orang meninggalkan. Ya, jadi kita sempurnakan setelah sholat subuh itu, sepanjang tidak ada kebutuhan yang mendesak. Ya, tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk melaksanakan zikir, baik kepada ilmunya dengan majelis ilmu, zikir kepada asma'nya lewat majelis zikir, termasuk baca Quran, wirid yang utama baca Quran sebelum bacaan-bacaan yang lainnya. Maka Allah akan berikan pahala seperti pahala haji dan umroh. Haji hanya bisa dilaksanakan 1 tahun sekali, umroh pun gak bisa tiap hari. Apalagi sekarang masih lockdown ya, untuk Saudi Arabia. Nah, pahalanya Allah berikan tidak terputus bagi yang sungguh-sungguh ingin meraihnya. Jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, waktunya Allah berikan, sehatnya Allah berikan, ilmunya diberikan, keutamaannya Allah berikan. Tinggal siapa? Tinggal kitanya. Mudah-mudahan diistiqomahkan. Nah, ini kalau sudah istiqomah ini, ya kalau sudah istiqomah itu tanda keikhlasan sekaligus sudah merasakan. Maka ibadah kita itu buahnya bukan hanya untuk akhirat saja, di dunia sudah dirasakan. Berjamaah ke masjid, ya, mulai dari subuh, kemudian belajar ditambah lagi. Maghrib atau isya atau zuhur atau asar, ya. Istiqomah, baru malaikatnya pada turun. Pengin datangi malaikat atau datangi jin? Anak-anak kecil di rumah tuh ada film apa yang suka gosok-gosok lampu Aladin tuh. Pengin gampil hidup, ya. Pengin punya apa? Yang digosok tuh. Teko apa tuh? Permintaannya dikabulkan. Itu di alam, di zaman si Aladin itu ya. Alam mimpi itu. Alam berkhayal itu. Kita harus siap menghadapi hidup yang nyata gitu ya. Hidup yang nyata. Bagian dari iman kepada takdir Allah. Siap muda, siap tua. Jangan siap muda saja dikasih tua. Aduh. Ya, asam urat, rematik, matanya kendur, harus pakai kacamata, ototnya cepat pegal. Siap tua, walaupun olahraga menjaga kesehatan, tetap di masa tua lemah. Jangan pingin balik lagi ke masa muda. Nah, itu yang gak percaya kepada takdir Allah. Suka dengan yang manisnya, gak siap dengan yang pahitnya. Siap dengan sehat, gak siap dengan sakit. Nah, ajaran Islam mengajarkan hidup nyata. Hidup yang ada. Yang Allah takdirkan kepada kita sekalian dengan doa dan usaha yang maksimal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilm. Jadi manfaatkan
untuk mondar-mandir selalu menunaikan panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau di masjid ada imam, bacaan Fatihah kita dihitung salah, dapat tanggungan dari imam. Kalau sholat sendiri, bacaan Fatihahnya nggak benar, nggak mau belajar, maka baca Fatihah bagian dari rukun sholat. Maka sering diperhatikan ini awas santri. Sholat masbuk tuh sholat yang ketinggalan, nggak ada di rakaat yang pertama berjamaahnya, ada di rakaat kedua memulainya, di rakaat ketiga, rakaat keempat, bahkan sudah tasyahud akhir, masih bisa berjamaah, tapi kualitas berjamaahnya berbeda-beda. Ada santri pas masbuk, ya, berdiri, baru imam baca istighfar 1 kali, sudah ruku. Itu baca Fatihahnya cepet amat itu. Baru imam astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, udah ruku lagi. Waduh, itu nggak sah sholatnya itu. Baca Fatihahnya masa bisa bacaan istighfar dengan Fatihah cepetan baca Fatihah. Imam baru 1 kali 2 kali baca istighfar wirid. Ini Fatihahnya masa udah selesai langsung ruku. Ini coba perhatikan, ya, santri-santri yang kecil, jangan pingin cepat buru-buru selesai. Selesaikan sisa rokaatnya. Baca Fatihah ditanggung sendiri itu. Baca Fatihahnya yang benar. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ditanggung sendiri itu sisa rokaatnya. Apa tinggal 1 rakaat, apa sisanya 2 rakaat, 3 rakaat, atau 4 rakaat. Nah, setiap rakaatnya perhatikan baca Fatihahnya, jangan pingin buru-buru selesai. Coba baca surah Fatihah yang sesuai ilmu tajwidnya, hukum tajwidnya. Enggak mungkin cepatnya ya mendahului baca istighfar 1 2 kali. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Baru 2 kali udah ruku lagi. Ya, perbaiki sholatnya. Ya, perbaiki sholatnya. Jangan asal sholat. Kita aja ya menjalankan perintah sama manusia. Ya, ada aturannya. Apalagi menjalankan perintah Allah, dan sholat itu untuk kita. Kebaikannya siapa? Untuk kita. Nah, jadi caranya, karena baca Fatihah ditanggung sendiri, maka harus benar-benar membacanya. Termasuk sholat munfarid, sholat sendiri. Perhatikan baca surah Al-Fatihahnya. Ya, dan yang belum bisa, belajar terus. Belajar terus, jangan berhenti. Ya, duduk ya di ahlinya. Ya, duduk di majelis bacaan Quran. Bagaimana baca Al-Quran yang baik dan yang benar, termasuk baca surah Al-Fatihah. Harus dibaca. Jangan di hati, ditalafud, diucapkan, walaupun hanya terdengar oleh diri kita sendiri. Siap santri? Ya. Jangan pengen buru-buru selesai, tapi jalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Jadi ini surah Al-Fatihah. Kalau tidak dibaca, maka rukun sholat kita tidak dijalankan, maka tidak sah sholatnya. Mau sah atau sah? Mau diterima atau ditolak? Sah dan pingin makbul, mabrur, diterima oleh Allah, sehingga manfaatnya untuk kita, baik untuk aspek dunia, terutama nanti untuk aspek akhirat kita. Ini menjadi catatan, ya, perhatian penting ya, untuk membaca surah Al-Fatihah. Karena bagian dari rukun sholat. Kalau santri putri nggak ada, soalnya nggak kelihatan.
nggak kelihatan yang buru-buru gitu ya. Atau sudah punya jadwal olahraga atau bagaimana itu santrinya, atau jadwal makan itu. Sehingga bisa mengalahkan baca istighfar cepatnya itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmun. Nah, dalam kesempatan ini kita akan pengajian ini sampai Isyraq. Kita akan membahas tentang Robitoh dan pendidikan di dalam Islam. Hubungan Robitoh atau Robitoh dan pendidikan Islam. Robitoh dan pendidikan Islam. Pertama, Robitoh. Ya, Robitoh dalam ilmu tasawuf berasal dari bahasa Arab. Robitoh itu ikatan. Ikatan yang masuk dalam aspek atau dimensi batiniah. Lihat, kita akan melihat bagaimana pendidikan Islam yang luhur, yang tinggi dan mulia. Dalam pendidikan Islam bukan sebatas mentransfer knowledge atau ilmu pengetahuan. Robitoh artinya ikatan batiniah antara pemberi ilmu dengan penerima ilmu. Antara apa? Antara pemberi ilmu dan penerima ilmu. Dalam ilmu tasawuf, penerima ilmu disebut murid, pemberi ilmu disebut mursyid. Itu istilahnya. Istilah yang dipakai dalam ilmu tasawuf. Setiap ilmu ada istilah. Robitoh artinya hubungan atau asilah, hubungan yang berdimensi batiniah antara mursyid dengan murid. Contoh misalnya definisi oleh para ulama disebutkan, yang disebut dengan robitoh adalah istihdaru suratil mursyid bidihni. Nah, ini salah satu definisi. Istihdaru suratil mursyid bidihni. Istihdar artinya menghadirkan. Hadara, istahdara, yastahdiru istihdar. Menghadirkan sosok seorang mursyid bidihni di dalam benak seorang murid. Atau dalam ta'rif definisi yang lain, Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi dalam kitab Tanwirul Qulub yang disebut dengan robitoh adalah tasawwuru suratil mursyid fil fikri. Sama artinya. Tasawur menggambarkan sosok mursyid bil fikri dalam alam fikiran. Nah, di dalam pendidikan Islam, termasuk dalam ilmu tasawuf, bukan sebatas mentransfer ilmu, akan tetapi di dalam Islam itu harus terpenuhi semua kebutuhan dari unsur manusia. Nah, coba murojaah nih reviewnya. Ada berapa unsur manusia? Waduh, alhamdulillah. Ada berapa? 5. Unsur manusia ada 5. Elemen manusia ada 5. Manusia terdiri dari 5 elemen atau 5 unsur. Alhamdulillah nih. Hafal semua? Yang pertama, unsur atau elemen manusia adalah apa? Ruh manusia. Ruh. Manusia diberikan ruh oleh Allah.
Ruh ini yang tidak bisa diamati, tidak bisa diobservasi oleh siapapun juga. Ilmuwan angkat tangan. Itu yang dijawab oleh Al-Quran. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakan ruh itu urusan Tuhanku. Gak bisa diobservasi. Saking lembutnya. Allah Al-Latif yang lembut tidak bisa digambarkan. Yang kedua unsur manusia itu apa? Ada jasad. Nah ini yang kelihatan, yang kasarnya. Perangkat kasarnya. Hardware-nya yang kelihatan. Ada kepalanya, ada matanya, ya, ada panca indera. Yang ketiga, akal. Nah ini akal. Dalam pendidikan Islam bukan sebatas yang diberi ilmu itu akalnya saja. Lalu yang keempat, al-qalbu atau hati. Yang terakhir, nafsu. Jadi 5 elemen atau unsur manusia. Semua diberikan oleh Allah, 5 unsur ini. Diberikan oleh Allah. Nah, kelima unsur ini dalam perspektif pendidikan Islam harus ditumbuh kembangkan, difungsikan dengan sebaik-baiknya. Jasad, tadi apa yang pertama dulu? Ruh. Nah, ruh ini harus benar-benar mengenal Allah, suci, terjaga dan terpelihara. Ruh kita. Sebab kalau mata kita ya, berbuat dosa, ruh kita yang menjadi kotor. Ruh ini yang akan pulang kepada Allah. Ruh yang akan pulang kepada Allah. Maka jangan dikotori. Yang kedua, jasad. Nah, Rasulullah SAW orang yang memberikan contoh pengajaran bagaimana supaya jasmani kita sehat. Nabi SAW pernah diajak apa? Duel. Nabi pernah diajak, apa ya istilah di Indonesia itu? Olahraga apa? Gulat. Nah, yang tepatnya gulat lah kalau sekarang. Tanpa senjata, kekuatan fisik dan mental. Nah, diajak gulat oleh pegulat yang hebat. Ya, Nabi SAW. Ternyata ketika bertanding, siapa yang menang? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kuat apa lemah Nabi itu? Kuat fisiknya. Makanya harus diolah. Namanya olahraga. Jangan jadi santri, jangan jadi guru, ya. Jalan aja ini kayak apa? Kayak apa yang lambat itu? Baru duduk udah nundutan. Kira-kira sehat nggak fisiknya kalau yang suka ngantuk? Baru tahajud 2 rakaat udah, aduh kakinya, aduh pegal, berarti nggak sehat. Nah, dalam pendidikan Islam komponen ruh, komponen jasad harus sehat, makanya harus dijaga, ya, dijaga kesehatannya. Asupan makanan diajarkan dalam Al-Quran, kulu washrabu halalan thayyiba. Makan, minum yang halal hukumnya, yang thayyib, yang gizi seimbang dalam ilmu kesehatan. Makanya tidak boleh merokok. Ya, tidak boleh merokok, haram merokok. Karena makanan bukan, minuman bukan. Sudah diisep, disemburkan lagi. Coba kalau makan, udah makan, dimuntahkan lagi. Orang apa itu namanya? Sudah minum, diapakan lagi? Disemburkan lagi. Nah ini merokok ini bukan makanan, bukan
minuman jadi berlebih-lebihan. Mending kalau setahun sekali lagi. Ini sehari ada yang 5 bungkus. Nah, merusak. Dalam hadis Nabi, la dororo wala diroro, tidak boleh merusak diri, tidak boleh merusak orang lain. Ini kan tubuh saya. Nah, ini yang nggak ngerti. Itu yang egois. Tubuh kita tadi, jasad kita milik Allah yang diamanahkan kepada kita, harus dijaga. Makanya asupan makanan, minuman harus halal, harus thayyib. Coba kalau dalam merokok ada nggak? Rokok ini menyehatkan, membuat bugar. Terus apalagi tuh kalau jamu itu biasanya banyak gak itu khasiatnya? Kalau jamu kan banyak khasiatnya. Kalau rokok ada khasiatnya gak? Gak ada. Membunuhmu katanya gitu. Kata rokoknya sendiri jujur itu, membunuhmu katanya. Cuma suka nggak dilihat kalau sama orang yang perokok itu. Nah, artinya jasad kita harus dijaga. Makanan, minuman, santri harus yang sehat dan halal dan sehat. Jangan makan minuman, apalagi merokok, bukan makanan, bukan minuman, berusak tubuh kita. Maka dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, ini kitab Al-Halal wal Haram fil Islam dikarang oleh Syekh Dr. Qardawi, ya. Mantan rektor Al-Azhar University. Dalam kitab itu disebutkan rokok haram itu karena merusak. Walaupun merusaknya itu bersifat batiun itu lambat tapi pasti, pelan tapi pasti merusaknya. Beda dengan khamar, sekali minum teler. Narkoba langsung dampaknya kerasa. Nah, rokok ini dalam kitab Al-Halal wa Haram fil Islam kenapa diharamkan? Merusaknya itu walaupun tidak cepat, tidak sari'un tapi batiun, lambat tapi pasti merusaknya. Nah, walaupun lambat sama merusak. Enggak terasa di masa muda, terasa di masa tua. Maka dilarang. Sebab mengandung apa? Mengandung apa? Nikotin. Membuat orang ketagihan aja. Ketagihan aja, saking ketagihannya. Apa dulu waktu kuliah ada banyak teman-teman yang ketagihan dengan merokok. Kalau habis makan biasa itu. Bukan habis makan saja, sampai ke WC pun dibawa. La haula wala quwata. Karena ada nikotin yang membuat orang ketagihan. Untung saja lagi sholat gak merokok. Coba kalau sholat Allahu Akbar, untung saja sampai gak dibawa lagi sholat. Ngaji dipakai, lagi baca Quran, lagi baca kitab, lagi mau tolaah, lagi tidur. Untung lagi tidur enggak. Ini sampai ke WC. Ada yang berlebih-lebihan lagi, saking apanya. Ini bukan mata sendiri Bapak lihat. Lagi kuliah dulu, langsung dengan mata sendiri, bukan hanya bawa rokoknya 1 bungkus ke WC, sama kopinya. Itu bukan minjem mata orang. Nih, Bapak sendiri menyaksikan, saking ketagihan dari nikotinnya itu. Kirain mau kemana? Bawa 1 bungkus rokok, bawa air, bawa kopi 1 gelas, masuk ke WC. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Nah, ini ada nikotin. Makanya ada yang 5 bungkus. Bayangkan 1 bungkus misalnya 15.000 kali 5 bungkus jadi berapa? 45.000. Betul nggak? Aduh, matematikanya nggak jalan ya. Berapa? 5 bungkus kali 15.000. Santri hitung berapa?
Ya, 75.000 kali 1 bulan. 75 kali 30 berapa? Ini matematikanya berapa sih nilainya ini? Berapa? Ini yang mana yang benar? 75 kali 30 berapa? Berapa? 2.250.000 kali 1 tahun. Berapa? Sudah bisa umroh 2 tahun sekali. Sudah bisa nyekolahin anak sampai perguruan tinggi. Maka ini aspek yang kedua ditinjau oleh para ulama. Kenapa haram? Bukan sebatas merusak, tapi tabzir, memubazirkan. Apa arti memubazirkan itu? Tabzir, memubazirkan dalam Al-Quran. Arti memubazirkan harta itu mengeluarkan harta di dalam keburukan. Namanya apa? Mubazir. Mengeluarkan harta dalam keburukan, dalam dosa, dalam kezoliman, namanya mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang mubazirkan harta, mengeluarkan harta dalam keburukan untuk merusak, maka itu adalah temannya setan. Pengen tahu nggak temannya setan? Pengen tahu temannya setan nggak? Di antaranya yang membelanjakan harta bukan untuk kebaikan, tapi untuk keburukan. Ketiganya juga merusaknya ternyata bukan untuk dirinya sendiri, kepada anak, ya, dari darah kita, dari sperma, ya, itu jatuh ke anak. Juga di fasilitas umum, ya, orang merokok membuat zolim kepada orang lain yang tadinya oksigennya bersih, gara-gara orang merokok di sekitar kita tercampur kemudian terhirup oleh orang yang tidak merokok. Perokok apa namanya? Perokok pasif. Nah, ini dalam ilmu agama menetapkan hukum itu dilihat dari ilatnya, dilihat dari faktor-faktor yang banyak. Ya, maka santri masih ada yang merokok nggak? Santri masih ada yang merokok nggak? Awas yang umpet-umpet ini. Allah lihat nggak lagi ngerokok? Walaupun ngumpet, ke Jati ngumpet, ke Tasik ngumpet, pura-pura beli kitab katanya. Jangan umpet-umpetan. Allahnya melihat terus. Nah, jasad dalam pandangan Islam dijaga. Makanya kita harus bersih asramanya, bersih masjidnya. Islam mengajarkan ajaran yang tinggi sekali tentang kesehatan, tentang kebersihan. Sebelum sholat harus bersih lahirnya, bersih batinnya. Terhindar dari hadas besar, hadas kecil dengan wudu. Coba Islam begitu hebatnya mengajarkan kepada kita. Rohani harus sehat, fisik pun harus sehat. Gitu ya. Lalu yang ketiga, akalnya. Nah, ini ilmu pengetahuan, ilmu diajarkan supaya cerdas, ya, supaya akal kita berfungsi dengan belajar. Lalu yang keempat, hati kita. Nah, dalam ilmu pendidikan Islam itu hatinya pun harus diajarkan biar pinter hatinya. Maka ada istilah alimul lisan, jahilul qalbi. Ya. Alimul lisan artinya kalau bicara wah ilmunya banyak. Artinya pinter secara intelektual, tapi jahilul qalbi, bodoh hatinya, bodoh secara spiritual. Ini yang menimpa banyak pendidikan-pendidikan kita. Pinter-pinter, cerdas IQ-nya, tetapi hatinya bodoh. Sehingga korupsi nggak bisa diberantas, bahkan tambah rame-rame, ya, berjamaah. Gitu.
Bahkan bukan tersembunyi, tapi terbuka. Bukan di bawah meja lagi transaksi korupsinya, di atas meja. Kenapa? Cerdas secara intelektual, tapi bodoh secara spiritual hatinya. Ya. Nah, maka oleh sebab itu, kenapa harus robitoh? Ya. Supaya apa yang diajarkan oleh mursyid itu bukannya sebatas pengetahuan. Apa yang diajarkan oleh mursyid itu harus terus. Bimbingannya itu, wejangannya itu, taujihat arahannya itu sepanjang hidup. Dimanapun berada, merasakan bimbingan mursyid gitu. Mau berbuat dosa di tempat sembunyi, ingat apa yang diajarkan oleh mursyid. Apa yang diajarkan oleh mursyid bahwa Allah selalu melihat. Itu maksud robito. Mau meninggalkan perintah Allah, robito, ingat apa yang diajarkan oleh mursyid. Bahayanya meninggalkan perintah Allah. Itu makna robito. Jadi artinya ilmu yang disampaikan oleh mursyid itu dirasakan terus. Kapanpun dan dimanapun berada. Karena mengamalkan ilmu itu, Islam itu untuk semua aspek kehidupan. Ajaran Islam itu mencakup semua aspek kehidupan. Di pasar, di kantor, di pemerintahan, dalam berekonomi, dalam masyarakat. Sehingga kalau hati merasa dibimbing oleh mursyid, apa wejangan-wejangan mursyid dalam setiap sisi kehidupan itu akan terus dijaga, akan terus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Paham? Pahimtum? Pahimtum? Gitu. Jangan sampai sekarang mah di luar pesantren bebas, merdeka. Nah, ini yang enggak robito. Disangkanya ajaran yang diajarkan selama ini hanya untuk di pesantren. Kalau sudah keluar gerbang pesantren, merdeka. Kenapa? Enggak robito, enggak terbimbing. Sadarnya hanya di masjid saja. Sadarnya hanya di majelis ilmu dan zikir saja. Harusnya kesadaran itu 24 jam. Artinya kesadaran bahwa mursyid selalu membimbing. Sehingga apa yang diajarkan, ilmu dan bimbingannya melekat terus. Malas dalam ibadah akan bangkit lagi. Akan berbuat dosa, direm. Ya, kenapa? Karena bimbingan mursyidnya dirasakan terus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nah, jadi hidup kita akan mulia, hidup kita akan terjaga. Ya, seperti perintah zikir di masjid saja, perintah zikir itu, atau di mana saja. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Zikirlah kalian kepada Allah. Ingatlah kalian kepada Allah. Bukan sebatas di masjid, bukan sebatas di majelis zikir, tetapi ketika berdiri, berdiri kan di mana saja. Ketika duduk, duduk di mana saja. Bahkan ketika akan berbaring, hati kita tidak boleh lalai. Harus selalu ingat kepada Allah. Ini bimbingan Islam, bimbingan yang paripurna. Mencakup semua dimensi waktu maupun dimensi tempat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini robitoh. Jadi robitoh itu bagaimana ajaran-ajaran yang dibimbingan oleh mursyid, si murid itu diterapkan, dimaknai, dihayati kapanpun dan dimanapun berada. Kapanpun dan dimanapun berada. Sehingga ajaran bimbingan Islam itu tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat, tapi setiap waktu dan setiap tempat. Sehingga setiap detiknya, setiap menitnya jadi ibadah di sisi Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu
ilmullah. Itu artinya lambang di mana setiap kedipan mata, setiap tarikan napas, ada yang menghitung? Ada yang pernah menghitung kedipan mata setiap hari? Ada yang menghitung napas kita setiap hari? Artinya jumlah-jumlah yang tidak bisa kita hitung. Ada dama wasi'ahu ilmullah. Sejumlah atau hitungan apa-apa yang disifati oleh luasnya ilmu Allah. Artinya semua makhluk Allah itu menunjukkan luasnya ilmu Allah. Ada yang bisa menghitung ilmu Allah? Menghitung ciptaan Allah? Jangankan di luar angkasa sana. Di atas kepala kita ada rambut. Ada yang pernah menghitung rambut? Ada santri yang rajin ngitung rambut? 1, 2, lupa lagi. Ngitung rambut, ngitung rambut aja nggak kehitung. Bagaimana dengan adadama wasi'ahu ilmullah, sejumlah apa-apa yang disifati oleh luasnya ilmu Allah. Nah, kita ingin mendapatkan pahala-pahala yang tidak terhitung tadi. Hanya Allah lah yang tahu hitungannya. Nah, maka zikirnya setelah zikir jahar, zikir sir. Allah, Allah. Setiap denyut, setiap tarikan napas, setiap detak jantung kita, Allah, Allah, Allah. Itulah zikir para wali-wali Allah. Tidak mau menyia-nyiakan walaupun satu kedipan mata, satu tarikan napas, tidak mau disia-siakan. Ingin dihitung menjadi ibadah di sisi Allah. Ingin selalu bersama Allah. Merasakan kebersamaan dengan Allah. Kenapa? Karena ya detik-detik kehidupan dunia ini atau jam waktu kehidupan dunia inilah yang akan menentukan nasib kita selama-lamanya. Selama-lamanya nasib kita ya, di akhirat selama-lamanya. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini hubungan ya. Maka di dalam ilmu tasawuf ada yang disebut dengan robitoh. Jadi robitoh itu artinya bagaimana batin murid merasa terbimbing oleh batin mursyidnya di setiap waktu dan setiap kesempatan, sehingga semua ilmu, bimbingan, arahan dan curahannya itu diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap aktivitas kita, setiap aspek kehidupan kita, di situ ada bimbingan atau ajaran Islam. Sedang makan, ada. Bicara, ada. Ya, maka santri putri, kalau sudah di area yang bercampur dengan laki-laki, nah suaranya dipelankan. Jangan, gitu ya. Kecuali kalau sesama wanita lagi ya. Tapi kalau sudah di ruang-ruang publik, di ruang-ruang yang beragam, ada laki-laki, ada yang bukan mahramnya ya. Seperti di gedung pendidikan kita ya. Maka pelankan suaranya, mengganggu juga gitu ya. Nah, jadi ajaran Islamnya masuk ke semua aspek kehidupan. Dalam berbicara ada adabnya, ada yang terlarang, ada yang diperintahkan, kapan jahar, kapan khofi. Dalam makan juga, dalam minum juga tadi sudah dibahas. Sampai ketika mau tidur, bangun tidur. Di setiap lini kehidupan diajarkan oleh Islam. Nah, robitoh maksudnya terjemahkan, aplikasikan apa yang diajarkan oleh mursyid itu dalam semua aspek kehidupan. Jangan sepotong-sepotong, jangan hanya di masjid saja beretikanya, jangan hanya dalam pesantren saja beretikanya, tapi dimanapun sepanjang kita hidup, jalankan ajaran Islam. Apa yang diajarkan oleh mursyid, maka selalu robito, selalu terbayang ajaran, bimbingan dan arahannya. Nah, sehingga semuanya jadi nilai ibadah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir tadi apa? Nafsu. Nafsu ini penting.
Ya, kalau dokter kita sakit nafsu makannya berturun nggak? Turun nafsu makan. Ada nggak? Waduh, saya sakit parah, tapi nasi habis 2 piring. Orang sehat atau orang sakit? Oh, ngaku sakit tapi makan 2 piring. Nah, kalau sakit nafsu makan, nafsu tidur berkurang. Maka di dalam Islam nafsu kita harus terjaga. Nafsu kita harus terpelihara. Nafsu kita harus benar-benar teratur. Jangan sampai kita terus mengikuti keinginan nafsu kita sendiri. Ya, pingin kebebasan yang tidak terbatas, pergaulan yang tidak terbatas, main ya nggak terbatas. Maka yang akan rugi diri kita sendiri. Nah, nafsu itu harus dimujahadah. Mujahadah itu artinya dididik. Ya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda bahwa ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah sijnun. Apa sijnun itu? Jerujinya, buinya bagi orang yang beriman. Wa jannatul kafir, dan dunia ini dijadikan surganya bagi orang kafir. Apa pengertiannya? Orang yang beriman itu menjadikan dunia itu sijnun. Apa sijnun itu? Tahanan, bui, artinya jangan seenaknya saja. Harus mau diatur. Ya. Ada orang tahanan bebas jalan-jalan enggak? Enggak bisa. Nah, orang yang beriman menjadikan dunia ini seperti tahanan. Ya, enggak bisa bebas, diatur. Sebaliknya orang kafir menjadikan dunia seperti surga, bebas, namanya di surga itu enggak ada larangan. Nah, orang yang menjadikan dunia ini menjadi sijnun, ya, menjadi lapas, ya, menjadi bui bagi yang beriman, artinya mampu menundukkan hawa nafsunya. Orang yang kafir membebaskan nafsunya dalam kehidupan dunia ini laksana surga. Maka sebaliknya, kalau dunia ini dijadikan penjara, maka akhirat surga bagiannya. Orang kafir yang menjadikan dunia ini sebagai surga, maka pulang ke akhirat masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang mampu mencegah nafsunya dari berbuat kejahatan, nafsunya dimujahadah. Kata nafsunya pingin bebas, kata nafsunya pingin seenaknya saja, kata nafsunya ingin ngikuti kebanyakan manusia. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Ditahan keinginan nafsu seperti itu. Kenapa? Karena hatinya takut kepada Allah. Orang-orang yang takut kepada Allah, wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang hatinya takut kepada Tuhannya, lalu mampu mencegah nafsu dari berbuat kejahatannya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga adalah tempat kembalinya. Surga adalah tempat kembalinya. Nah, sekarang dengan COVID-19 masih terus, ya, di Tasik beberapa pesantren kena, ya. Nah, ini melatih sebetulnya peringatan bagi kita, sebab kehidupan manusia sudah sangat bebas. Maka diberikan hakikatnya oleh Allah COVID-19 ini supaya jaga jarak. Artinya ini pergaulan manusia itu harus pakai jarak, pakai aturan. Jangan pingin bebas. Ya. Jadi hakikatnya Allah memberikan peringatan, mengajarkan supaya kita punya aturan-aturan. Ya, dengan COVID-19, jaga jarak, mengatur dari pergaulan. Ya. Yang kedua,
kuatkan keimanan. Oh, ya, dalam menghadapi musibah, kuatkan keimanan. Tidak ada yang memadaratkan hakikatnya tanpa izin Allah. Kuatkan iman, tidak kul la yusibana. Kul katakan la yusibana, tidak akan menimpa kepada kami illa kecuali ma apa-apa kataballahu lana yang Allah telah tetapkan kepada kami. Kuatkan imannya sehingga sekalipun dapat musibah, kalau iman kuat akan rela menerimanya, ridho menerimanya. Kalau hati tenang ridho menerimanya, akan ada solusi untuk jalan keluarnya. Lalu di samping rohaninya kuat tadi, jasmaninya harus kuat, punya imun, kekebalan. Ketika virus datang, ada pasukan dari dalam, imunitas, kekuatan fisik, ya, dengan tadi makanan yang baik, ya, olahraga, gaya hidup yang sehat, membuat penyakit sekali datang pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita harus siap menerima kenyataan. Ya, siap menerima kenyataan. Kita akan mati enggak? Sudah siap apa belum? Ya, harus siap. Ya, siap menerima kenyataan. Nah, jadi di dalam Islam semua unsur yang Allah titipkan kepada kita harus dijaga, dirawat, sekaligus difungsikan dengan sebaik-baiknya. Ayo kita ulangi, ada berapa unsur manusia? Ya, ada berapa? 5. Jadi ada 5 unsur atau 5 komponen yang Allah titipkan kepada kita. Punya kita atau punya Allah? Karena punya Allah itu adalah amanah. Ya, amanah dari Allah. Yang pertama apa? Unsur ruh. Ya, ruh kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Nih, ruh ini kita bisa hidup karena ada ruhnya. Nah, ruh ini akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka jangan sampai ruh kita kotor, ruh kita penuh dengan kotoran. Ya, kalau ruh kita penuh dengan kotoran, di saat pulang kepada Allah, ruh kita tidak siap menghadapi kenyataan pulang kepada Allah. Digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang banyak dosa, ruhnya itu kotor, bau dan jijik. Disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika malaikat Ijrail yang akan mencabut nyawa, ruhnya kotor, ruhnya busuk, ruhnya menjijikan dan ruhnya bau. Sampai malaikat mencabut dengan paksa. Wan naziati gharqa, demi malaikat yang mencabut dengan paksa. Kenapa? Karena enggak sadar ruhnya, ya. Ruhnya kotor. Akhirnya sampai malaikat disabdakan oleh Nabi memukul tubuh si orang itu. Dipukul supaya keluar. Ya, maka lihat orang lagi sakaratil maut, ada yang ya, gimana tuh? Orang yang sedang sakaratil maut itu. Nah, ketika keluar dipaksa ruh, maka ruh itu mengeluarkan aroma bau yang sangat menyengat. Tidak ada yang busuk, tidak ada yang lebih bau daripada ruh orang yang banyak dosa ketika keluar dari jasadnya. Nauzubillahimin. Nah, ruh yang tadinya fitrah, yang berasal dari Allah, yang ditiupkan oleh Allah, jangan sampai di saat pulang kepada Allah ruhnya bau, ruhnya kotor. Maka rawat dan jaga ruh kita, supaya pulang kepada ruh kita terus terjaga kefitrahannya. Ya, terjaga kefitrahannya ruh kita di saat pulang kepada Allah. Ini amanah dari Allah, jaga. Jangan sampai ruh kita seperti digambarkan oleh Nabi, kotor, bau, terpaksa keluarnya, kemudian mengeluarkan bau yang tidak ada yang mengalahkan baunya. Ya, ruh bagi orang-orang yang banyak dosa. Yang kedua, jasmani. Jasmani kita harus sehat. Nabi bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'min ad-dha'if.
Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah, mukmin yang letoy. Mukmin yang letoy itu kalau panggilan adzan terakhir aja, di rumah saja, letoy itu namanya. Kalau berebut sembako paling duluan. Jadi Allah mencintai mukmin yang kuat. Kalau sudah dekat tangan panggilan Allah, seperti panah yang keluar dari busur panah, ya, anak panah yang keluar dari apanya? Dari apa? Busurnya. Ya, tinggalkan rumahnya, tinggalkan keluarganya, gitu ya. Walaupun jauh, justru tambah jauh, langkahnya tambah banyak, nggak disia-siakan oleh Allah, nggak akan disamakan nilainya. Orang yang rumahnya di samping pesantren dengan yang setengah kilo dari masjid, itu tidak akan disia-siakan, tidak akan sama catatannya. Makanya jangan, saya kan jauh, gitu. Tidak akan disamakan oleh Allah. Mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Karena ibadah kita membutuhkan fisik yang kuat. Jaga fisik kita tadi dengan cara apa? Makanan, minuman yang sehat, yang halal dan gizi berimbang. Jangan malah sengaja dimasukkan ke dalam tubuh kita racun-racun. Lihat tuh iklannya banyak gak yang membuat racun tuh. Di mana-mana kita ke Tasik, gak kehitung tuh. Apa namanya tuh yang di pinggir jalan itu? Iklan-iklan. Yang paling banyak di kita iklan pendidikan atau iklan yang merusak itu. Itu. Ada yang berdalih, rokok itu memberikan kemanfaatan lapangan kerja. Oke. Yang kerja di pabrik rokok berapa ribu? Yang teracuni berapa juta? Itu yang disebutkan oleh Al-Quran ketika ingin Allah mengharamkan apa? Khamar. Sampai 3 kali ayat sebagai bentuk apa? Tahapan. Ayat yang pertama, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Saking di masa Nabi ketika itu, pertama dakwah, minuman khamar itu seperti minum teh. Ya. Jadi kayak minum teh biasa aja, minum khamar mabuk itu. Sampai 3 tahapan Allah. Pertama, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah dekat-dekat dengan salat kalau kalian masih teler. Jadi ada beberapa sahabat salatnya sedang mabuk. Baca surah Al-Kafirun, wala antum wala ana wala antum wala ana, enggak ketemu-ketemu. Jadi Pak Baliut baca surah Al-Kafirun, wala antum wala ana wala antum. Akhirnya turun ayat wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekat-dekat salat kalau kalian masih dalam keadaan mabuk. Seolah-olah mabuknya itu belum dilarang. Seolah-olah minum khamarnya di awal belum dilarang. Yang dilarang jangan sholat sedang mabuk. Akhirnya kan sholat 5 waktu, berkurang gak mabuknya? Berkurang. Jam 10 mau mabuk, sebentar lagi adzan zuhur, jadi mabuknya berkurang. Setelah mabuknya berkurang, bisa diajak berpikir. Baru ayat yang kedua, tahapan yang kedua. Dalam khamar itu ada manfaatnya, tapi lebih besar madaratnya. Gitu. Rokok ada manfaatnya, pabrik, industri ada manfaatnya, ada perputaran ekonomi, ada orang-orang bekerja. Ya. Tetapi yang madaratnya lebih besar. Sekian ribu orang punya pekerjaan, sekian juta, puluh juta orang rusak jantungnya. Mubazir uangnya mubazir lagi. Itu yang harus diperhatikan. Baru tahapan yang ketiga, tegas Allah dalam khamar. Maka minum khamar itu ridsun min amalis syaitan fajtanibuh. Bagian dari najis, maka jauhilah. Fajtanibuh. Jadi larangan, fajtanibuh. Allah perintahkan, fajtanibuh, jauhilah. Nah,
baru datang hukumnya ditegaskan. Haram untuk meminum khamar. Nah begitu juga rokok itu. Ya, maka santri ya, mumpung masih muda, jauhkan dari bahaya ya, rokok. Kalau sudah rokok nanti dekat ke narkoba itu. Kemudian yang ketiga, akal. Nah ini alhamdulillah banyak pelajaran-pelajaran, ilmu pengetahuan, ilmu agama nggak dipisah-pisahkan. Ilmu pengetahuan bagian dari agama, politik bagian dari agama, ekonomi bagian dari agama, urusan sosial bagian dari agama, urusan budaya bagian dari agama. Karena agama kita agama yang sempurna. Jangan dipisah-pisah. Oh ini mau urusan ekonomi bukan urusan agama. Ini urusan kesehatan bukan urusan agama. Ini yang nggak paham agama. Lalu yang keempat, akal hati kita yang harus dijaga. Ya, maka ilmu tasawuf lah ilmu yang khusus untuk merawat hati kita. Yang terakhir adalah nafsu kita harus mujahadah atau jihad. Artinya tundukkan nafsu kita. Jangan kita yang ditundukkan oleh nafsu. Mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita sekalian. Ya. Terutama di saat ini kepada santri ya lebih perketat lagi, jangan mudah keluar, ya, jangan mudah berinteraksi keluar, ya, dikasih virus ya supaya kita menjaga diri. Allah tidak akan menzolimi manusia, tapi manusia yang banyak menzolimi dirinya sendiri. Hikmahnya banyak, pelajarannya banyak di balik musibah yang Allah berikan kepada kita. Bagi orang yang cerdas akalnya, juga cerdas hatinya, akan selalu hikmah yang didapatkan sekalipun musibah, sekalipun lahiriahnya adalah buruk musibah, tetapi Allah berikan hikmah-hikmahnya kepada kita sekalian. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan jamaah yang sakit zohirnya maupun sakit batinnya. Sakit batin lebih bahaya dari sakit zohir. Sakit batin tuh susah ke masjid, susah baca Quran, hatinya busuk, ya. Gak mau wiridan, gak baca Quran, itu terkena penyakit apa namanya? Penyakit hati. Yang terkena penyakit hati, batin maupun terkena penyakit zohir, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesehatan zohir dan batin kepada kita. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.